وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan kitab Syarhus Sunnah, penjabaran tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Muhimmi man? Tony, gerak Tony. وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأخفى وهو على عرشه استوى وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان. Ya, setelah kita jelaskan muqaddimah, jadi pembahasan sebelumnya itu semuanya muqaddimah. Sebelum kita masuk ke poin-poin akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sebelum kita masuk, kita harus memahami muqaddimah yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari. Dan yang paling penting, muqaddimah yang paling penting bahwa agama itu bersumber dari naql, dari wahyu, firman Allah dan sabdanya Rasulullah, bukan dari akal. Dan poin yang berikutnya, akidah itu harus ada penetapan dari sahabat. Sesuatu yang baru, maka itu termasuk bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah dalam masalah akidah. Setelah itu beliau masuk di poin-poin akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa alam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmati engkau, annal kalama fir rabbi ta'ala muhdathun. Sesungguhnya membicarakan Tuhan, membicarakan Allah, yaitu dengan logika, itu adalah muhdath, itu semuanya bid'ah. Wa huwa bid'atun wa dhalalatun, itu merupakan bid'ah dan kesesatan. Wala yutakallamu fir rabbi illa bima wasafa bihi nafsahu fil Qur'an. Tidak boleh kita membicarakan Allah kecuali dengan sifat yang telah Allah sebutkan sendiri untuk dirinya di Al-Qur'an. Wa ma bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Demikian juga Rasulullah jelaskan tentang Allah kepada para sahabat. Fa huwa jalla thana'uhu wahidun, dan Allah yang sangat tinggi pujian kepadanya, Allah itu zat yang satu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Rabbuna awwal bila muntaha. Allah itu adalah zat yang awal bila mata, tidak bisa ditetapkan kapan adanya. Wa akhirun bila muntaha, dan Allah itu zat yang akhir dan tidak berujung. Ya'lamu sirra wa akhfa, Allah mengetahui sesuatu yang rahasia dan yang lebih rahasia. Wa huwa ala arsyihi istawa, dan Allah di atas singgasananya Allah bersemayam. Wa ilmuhu bi kulli makan, dan ilmu Allah bersama kita di mana saja kita berada, di semua tempat. Wala yakhlu min ilmihi makan, tidak ada tempat kecuali di situ ada ilmu Allah Ta'ala. Ini poin-poin penting sekali yang membicarakan tentang Allah Ta'ala, kaidah bagaimana kita membicarakan Allah Ta'ala. Yang perlu kita fahami, kita ketika membicarakan tentang Allah, harus kita fahami bahwa Allah itu termasuk ghaib bagi kita. Ini penting, sangat penting sekali ini. Karena nanti banyaknya menyimpang dalam bab ini itu karena mereka nggak sadar bahwa yang mereka bicarakan itu adalah zat yang ghaib.
Yaitu apa? Allah itu bagi kita itu ghaib, sesuatu yang terluputkan dalam indera kita. Kita nggak pernah melihat, nggak pernah mendengar, nggak pernah meraba. Maka itu kita membicarakan Allah itu kayak kita membicarakan perkara ghaib yang lain. Yaitu apa? Tidak boleh masuk akal di dalamnya. Akal itu hanya menetapkan apa yang ditetapkan oleh wahyu. Maka itu kita membicarakan tentang Allah. Siapa sih Allah itu? Siapa sih Allah Ta'ala itu? Sifatnya kayak apa? Demikian juga kayak apa? Semuanya itu semuanya harus tauqifiyah, berhenti kepada dalil, baik dalam Al-Quran atau baik dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi fahami yang pertama, kaidah pertama, Allah itu bagi kita ghaib. Kemudian kedua, kaidah yang kedua, yang paling tahu tentang Allah itu Allah sendiri. Yang paling tahu tentang Allah itu siapa? Ya Allah sendiri. Sehingga ketika Allah menyebutkan tentang dirinya, Allah bersemayam di atas arsy. Ketika Allah mengatakan untuk dirinya, misalkan wajah Allah kekal dan abadi, bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang luas. Siapa yang paling tahu tentang tangan Allah, wajah Allah? Allah sendiri. Dan orang yang paling tahu tentang Allah, Nabi kita Muhammad SAW. Maka itu ketika kita itu membicarakan tentang Allah, kita fahami bahwa Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang Allah daripada kita. Sehingga kita nggak usah menafsir-nafsirkan, kita memalingkan makna. Kenapa? Karena Allah lebih tahu. Nah itu ketika kita mendapatkan ayat bal yadahu mabsutatan, kedua tangannya terbentang luas, kita katakan Allah yang paling tahu, Nabi Muhammad juga menetapkan. Selesai. Sedangkan kita mencoba untuk mencari tahu, ini tangan itu bukan tangan artinya ini tangan itu artinya kekuasaan. Maka kita tanyakan kepada Anda lebih tahu Allah atau Allah sendiri lebih tahu dirinya? Kita katakan Allah lebih tahu daripada kamu. Allah lebih faham tentang dirinya sendiri daripada Anda. Allah saja mengatakan bal yadahu mabsutatan. Kok Anda nggak terima gitu? Rasulullah sendiri yang mengatakan tentang sifat Allah itu ini, Anda kok nggak terima gitu? Apakah Anda itu lebih tahu Allah daripada Allah sendiri dan Rasulullah SAW? Jadi ini kaidah yang kedua, fahami kaidah ini. Bahwasanya Allah lebih faham tentang dirinya sendiri dan Nabi Muhammad orang yang paling faham tentang Allah Ta'ala. Yang ketiga, qat'ut tama', kita itu harus memotong rasa tamak kita untuk mencari tahu yang tidak disebutkan. Kenapa? Karena karakternya kita manusia itu, kita itu sukanya penasaran dengan sesuatu yang nggak penting gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kita itu pengen mencari sesuatu yang lain gitu. Seakan-akan kalau kita bisa meneliti yang lain, stop, kita itu luar biasa kita itu. Sehingga kalau orang-orang liberal itu, apalagi di universitas Islam itu, bangga sekali kalau mereka itu bisa memunculkan ide-ide yang baru. Sedangkan tafsir ulama-ulama salaf itu kata mereka, ini tafsirnya zaman onta, kata mereka itu. Mereka pengen sesuatu yang baru. Kenapa? Ya karakter kita seperti itu. Nah itu bagaimana untuk memutus ini? Maka kita akan qat'ut tama', putus semua rasa tamak kita untuk mencari tahu sesuatu yang enggak disebutkan sama ulama-ulama kita. Ulama kita menyebutkan kaidah ini sudah, kita itu ngikuti mereka saja gitu. Jangan kita itu merasa sok jagoan, kita itu merasa sok hebat dari mereka. Nah, jadi 3 kaidah ini paling penting. 3 ini yang disebutkan sama Syekh Abdul Razak, dan ini 3 kaidah penting dalam kita itu membicarakan tentang Allah Ta'ala. Ya, paham ya 3 kaidah ini ya. Jadi yang pertama, apa kaidah pertama? Allah itu adalah ghaib. Sehingga ketika kita bicara masalah Allah, kayak kita bicara masalah surga dan neraka, azab kubur, perkara ghaib semua gitu. Akal nggak bisa gitu. Anda menetapkan dengan akal nggak bisa gitu. Kenapa? Karena kalau kuburan dibongkar ya nggak ada apa yang disebutkan sama dalil itu, nggak ada gitu. Kemudian kedua apa? Yang paling tahu tentang Allah itu siapa? Allah sendiri. Dan manusia yang paling paham tentang Allah ya Rasulullah SAW. Sehingga kita kalau bicara masalah Allah kembali kepada 2 ini. Yang ketiga, qat'ut tama', putus semua rasa tamak kita untuk mencari sesuatu yang
aneh, sesuatu yang baru. Terus bagaimana sikap kita? Kita kembali saja kepada Al-Quran, hadis. Kita sudah cukup sajalah dengan itu. Kita cukupi sajalah. Kita merasa cukup dengan Al-Quran dan hadis. Demikian juga dengan penjabaran ulama. Jangan kita itu merasa lebih hebat daripada mereka. Ikram, bantu. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wala yaqulu fi sifati rabbi ta'ala kaifa walima. Tidak boleh mengatakan tentang sifat Allah gimana, bagaimana sifat Allah Ta'ala. Misalkan kita mendapatkan ayat wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, senantiasa kekal dan abadi wajah Allah. Maka tadi poin penting tadi kan, rasa tamak kita untuk pengen tahu itu putus di sini. Maka apa? Tidak boleh kita katakan gimana ya wajahnya Allah itu ya? Bagaimana? Pertanyaan bagaimana itu bahaya. Ya, paham ya? Pertanyaan bagaimana itu nggak boleh di dalam kita membicarakan masalah sifat Allah Ta'ala. Kenapa? Karena membagaimanakan, itu kan membagaimanakan itu kan menggambarkan. Dan Allah karena perkara yang gaib nggak bisa digambarkan. Perkara gaib itu nggak bisa digambarkan, nggak bisa gitu. Yang ada cuma ditetapkan. Kita hanya bisa menetapkan alam kubur, kita bisa menetapkan surga dan neraka. Tapi kalau membagaimanakan, menggambarkan nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena gambaran dalam akal kita itu bisa menggambarkan sesuatu itu dengan satu dari 3 cara. Selain itu nggak bisa. Dan satu dari 3 cara itu semuanya hilang pada diri Allah Ta'ala. Antum bisa menggambarkan sesuatu itu, bisa tergambar dalam pikiran. Oh, seperti ini ya gambarannya ya. Itu hanya dengan satu dari 3 cara. Yang pertama, antum melihat bendanya langsung. Contohnya misalkan, antum melihat buku ini misalkan, atau ini misalkan. Ini ada buku seperti ini. Antum melihat, kemudian bukunya disimpan, bisa tergambar nggak dalam pikiran kita itu? Bisa. Kenapa saya bisa menggambarkan? Karena saya bisa pernah melihat langsung gitu. Yang kedua, atau saya pernah melihat yang serupa. Misalkan saya mengatakan, saya itu di rumah punya HP mirip kayak gini, cuma warnanya putih. Antum langsung bisa gambarkan, oh berarti modelnya kayak gitu, cuma warnanya putih. Bisa. Kenapa? Karena melihat yang serupa. Atau yang ketiga, jika ada pengabaran tentang gambaran dari orang yang pernah melihat. Saya pernah melihat HP saya, walaupun nggak ada HP saya di sini, tidak ada juga yang sama, tapi saya katakan saya di rumah punya HP, mereknya ini, bentuknya kayak gini, warnanya seperti ini. Antum langsung bisa menggambarkan. Ya, paham ya? Jadi otak kita itu bisa menggambarkan sesuatu dengan satu dari 3 cara ini. Selain itu nggak ada. Yaitu selain itu nggak bisa antum menggambarkan. Selain itu antum nggak bisa. Antum mau ngarang kayak apapun, semuanya salah karangan antum itu. Kenapa? Karena kita nggak pernah melihat. Yang kedua, karena kita nggak melihat yang serupa. Yang ketiga, kita nggak pernah mendapatkan kabar. Contohnya, misalnya saya tanya, di Yaman itu ada makanan namanya dum. Nah, sekarang antum gambarkan. Gambarannya kayak apa? Dum itu apa gitu loh? Ada makanan namanya dum itu apa gitu? Antum gambarkan keliru semua itu. Ini makanan apa kan gitu? Nah, antum nggak pernah melihat, antum nggak pernah melihat yang serupa, antum belum mendapatkan kabar. Kalau ada yang pernah melihat dan ngabarkan ke antum, dum itu buah dari pohon bidara yang dikeringkan. Tergambar nggak? Langsung, oh itu rupanya itu. Langsung bisa tergambar. Di kita itu kalau di Yaman dulu itu biasa kita itu cari itu. Jadi di bawah pohon bidara itu, nanti kalau ada buah dum itu di bawah itu kita ambil, kita cuci, kita makan. Yang sudah kering. Itu kalau mereka itu istilahnya namanya dum. Baru tergambar. Nah sekarang kita mau menggambarkan Allah dengan bagaimana? Maka itu semuanya mustahil bisa digambarkan di pikiran kita. Kenapa? Kita nggak pernah melihat Allah langsung,
Yang kedua, tidak ada yang serupa dengan Allah sehingga bisa disamakan. Yang ketiga, tidak ada orang yang pernah melihat Allah dan menggambarkan ke kita. Nah itu kenapa? Bertanya tentang Allah, gimana tangannya Allah, bagaimana wajah Allah, mustahil. Sehingga kata para ulama, itu pertanyaan bahaya. Dan orang yang bertanya seperti ini, biasanya dia itu ragu tentang Allah Ta'ala. Maka beliau mengatakan, tidak boleh bertanya tentang sifat Allah, kaifah, bagaimana, walima, kenapa kok seperti itu? Kenapa dan kenapa itu? Illa syakun fillahi tabaraka wa ta'ala, kecuali pasti dia itu orang yang ragu tentang Allah Ta'ala. Kalau orang yang beriman, sahabat, ketika mereka disebutkan Allah itu di atas langit, sudah selesai. Hatta orang awamnya, sahabat, badui lah istilahnya itu, langsung mereka itu menerima. Mereka tidak bertanya, lah kalau Allah itu di atas terus gimana? Nanti Allah itu katanya Allah itu bersama kita itu. Enggak, mereka enggak bertanya seperti itu. Allah itu turun ke langit dunia, langsung samina wa ta'na. Tidak pernah mereka itu, lah kalau Allah turun ke langit dunia kan bumi itu bulat. Sekarang sepertiga malam yang akhir di Indonesia, di Saudi Arabia belum kan itu. Berarti nanti Allah kerjanya muter terus selama 24 jam itu. Itu kan gambaran otak Anda kan itu. Sedangkan orang yang beriman itu nggak usah bertanya seperti itu. Yang penting apa? Samina wa ta'na. Selama ini sepertiga malam yang akhir, berarti Allah itu turun. Bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Terus bagaimana dengan bumi yang bulat? Wallahu a'lam semuanya. Kita serahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Kita nggak bisa menggambarkan. Iqra. Qala ma'alifu rahimahullah ta'ala wal Qur'anu kalamullah wa tanziluhu wa nuruhu wa laysa makhluqan. Kita bicara tentang akidah yang sangat penting dari akidah Ahlussunnah, yaitu tentang firman Allah dan Al-Qur'an. Al-Qur'an termasuk dari firman Allah. Tapi firman Allah bukan hanya Al-Qur'an. Firman Allah banyak. Karena Allah itu firman yang tidak terputus. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Jika seandainya lautan dijadikan tinta untuk menulis firman Allah, akan habis tintanya itu. Sedangkan firman Allah terus akan muncul. Nah, di antara firman Allah itu Al-Qur'an, Taurat, Zabur, Injil, itu di antara firman Allah Ta'ala. Walaysa makhluqun, walaysa makhluqan, dan firman Allah itu bukan makhluk. Kalimat makhluk itu kalimat yang baru. Ya, pahami di sini. Kalimat makhluk, kan Ahlussunnah sering mengatakan Al-Qur'an kalamullah laisa bimakhluk. Al-Qur'an itu adalah firman Allah dan bukan makhluk. Kenapa kok Ahlussunnah itu harus menambahkan kalimat bukan makhluk? Sampai Imam Ahmad mengatakan, kamu jangan takut untuk mengatakan bukan makhluk. Sekarang pertanyaan, kenapa kok harus ditambahkan bukan makhluk itu? Maka Imam Ahmad mengatakan, lau sakatum sakatna. Jika seandainya kalian itu diam, kami pun diam. Yaitu maksudnya apa? Kalau seandainya mereka itu, orang-orang yang menyimpang itu, mengatakan Al-Quran kalamullah, kami pun juga mengatakan Al-Quran kalamullah. Selesai, sampai di sini. Karena memang dalilnya cuma sampai di sini. Hatta yasma'a kalamullah, kan itu. Tidak hatta yasma'a kalamullah ghairu makhluk, kan? Gak ada tambahan ghairu makhluk, kan gitu. Tapi kenapa Ahlussunnah menambahkan? Maka Ahlussunnah mengatakan lau sakatum sakatna. Kalau kalian diam, kami juga diam. Tapi kalau kalian menambahkan bid'ah kalian, kami juga menambahkan bantahan terhadap bid'ahnya kalian. Tergambar paham ya? Sehingga ucapan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk itu apa?
sebagai tambahan untuk membantah bid'ahnya mereka. Kalau mereka tidak memunculkan bid'ah, Ahlussunnah pun ngapain membantah kan gitu. Biasanya Ahlussunnah itu muncul bantahan ketika sudah muncul bid'ah. Nah itu ketika orang-orang ahlu bid'ah mengatakan Al-Quran kalamullah makhluk, Al-Quran itu firman Allah tapi makhluk, maka Ahlussunnah mengatakan Al-Quran firman Allah ghairu makhluk, bukan makhluk. Ya paham ya? Bukan makhluk itu dari mana? Karena kalian menambahkan makhluk, kami juga tambahkan untuk bantahan kepada kalian. Maka itu akidah itu dulunya sebelum muncul bid'ah, akidah itu sangat mudah. Hatta orang awam nggak pernah belajar pun faham. Orang Badui, yaitu orang Badui atau orang budak perempuan nggak pernah belajar. Tugasnya menjaga kambing, pengembala kambing wanita ini. Ditanya sama Rasulullah, Ainullah, Allah itu di mana? Dengan mudahnya dia itu mengatakan Allah di langit. Semuanya orang itu percaya dan itu fitrah gitu. Gara-gara bid'ah muncul Allah di mana-mana, Allah itu la yuhituhu bil makan, mumpis pembahasannya itu. Akhirnya ulama Ahlussunnah membahas masalah ini dan membantah bid'ah mereka. Akhirnya apa? Pembahasan akidah menjadi ruwet. Siapa yang membuat ruwet itu? Ahlul bidah. Kalau seandainya tidak ada mereka, pembahasan itu mudah. Apalagi muncul ilmu kalam, filsafat, tambah ruwet lagi wis pembahasannya itu. Maka kita itu belajar akidah zaman sekarang itu kok ruwet sekali istilahnya itu. Karena gara-gara ahlul bidah, ulama Ahlussunnah harus bicara membantah mereka. Ininya kita meyakini bahwasanya firman Allah itu, Al-Quran itu firman Allah dan bukan makhluk. Kenapa bukan makhluk? Li'annal Quran minallah. Karena Al-Quran itu muncul dari Allah Ta'ala. Wa ma kana minallah falaysa bimakhluk, dan sesuatu yang muncul dari Allah itu bukan makhluk. Kalau makhluk berarti Allah itu tempatnya makhluk. Dan itu adalah firman Allah. Dan jadi sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah, kalamullah, baitullah, naqatullah, itu. Jadi kan sesuatu dinisbatkan namanya kan mudhaf, idhofah. Kata para ulama, sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah, kalamullah, firmannya Allah, baitullah, rumahnya Allah kan itu. Maka kata para ulama, sesuatu yang diidhofakan kepada Allah itu terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, idhofatus sifat ila mausufihi. Penisbatan sifat kepada yang disifati. Ini yang pertama. Jika syaratnya apa? Laisa qa'iman binafsih. Jika sesuatu yang diidhofakan itu tidak berdiri sendiri, sesuatu yang dinisbatkan itu tidak bisa berdiri sendiri, maka berarti apa? Itu idhofah sifat kepada yang disifati. Contohnya misalkan saya, diri saya itu wajah saya, wajah dinisbatkan kepada saya. Wajah itu tidak bisa berdiri sendiri, nempel pada saya. Maka berarti apa? Wajah saya berarti sifat dinisbatkan kepada yang disifati. Ya, paham ya? Kemudian yang kedua itu idhofatul makhluk ila khaliqihi. Penisbatan makhluk kepada sang pencipta. Kaidahnya apa? Jika dia itu berdiri sendiri, bisa tegak sendiri, itu bisa, maka berarti penisbatan makhluk kepada sang pencipta, yaitu Allah Ta'ala. Contohnya misalkan Baitullah, rumahnya Allah. Rumah Allah, Ka'bah itu kan berdiri sendiri, bisa gitu, sendiri. Berarti apa? Baitullah, rumahnya Allah, yaitu rumahnya Allah yang makhluk dinisbatkan kepada Allah sang Khaliq. Kalamullah, firmannya Allah. Firman itu nggak bisa berdiri sendiri, itu nggak bisa gitu. Wajah Allah nggak bisa berdiri sendiri. Maka berarti kalau kita katakan wajah Allah, tangan Allah, firman Allah, itu adalah penisbatan sifat kepada yang disifati. Berarti firman Allah itu sifat Allah, wajah Allah itu sifat Allah, tangan Allah sifat Allah Ta'ala. Sifat mengikuti yang disifati. Kalau yang disifati makhluk, maka sifatnya makhluk. Kalau yang disifati itu bukan makhluk, maka sifatnya juga bukan makhluk. Paham terjemah deh kaidahnya ya.
Maka itu ketika ada sifat yang disifatkan kepada Allah Ta'ala, Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya bersemayam dan yang lainnya, berarti itu bukan makhluk, termasuk firman Allah Ta'ala. Firman Allah bukan makhluk. Wa hakadha qala Malik, itu yang diucapkan oleh Imam Malik, wa Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, wa min qablihima minal fuqaha, dan sebelum keduanya dari semua para fuqaha, wa min ba'dihima, dan yang setelahnya, wal mira' bihi kufrun, dan bantah-bantahan dalam masalah ini itu bisa kufur. Wa qauluhu, dan ucapannya nuruhu, Al-Quran itu adalah cahayanya. Al-Quran yusafu bi annahu nur, Al-Quran itu disifati dengan cahaya. Faqala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Syura ayat 52, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina, tetapi kami jadikan Al-Quran sebagai cahaya. Kami berikan petunjuk bagi siapa yang kami kehendaki dengan cahaya itu. Wa yusamma ruhan, dan Al-Quran juga dinamakan ruh. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Syura ayat 52 juga, wa auhayna ilaika ruham min amrina, kami wahyukan kepada engkau Muhammad ruh dari perintah kami. Kenapa dinamakan ruh? Li'annal qulub tahya bihi, karena hati itu hidup dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran dinamakan ruh bagi hati. Kama annal abdan tahya birruh, sebagaimana badan hidup dengan ruh, fahuwa ruhul qulub, Al-Quran itu adalah ruhnya hati. Waruhul ma'rufatu ruhul abdan, sedangkan ruh yang kita kenal selama ini itu ruhnya badan. Kalau tidak ada ruh, badan kita mati. Demikian juga hati kita, kalau tidak ada Al-Quran, maka hati kita akan mati. Kenapa? Karena yang bisa menghidupkan hati kita itu adalah Al-Quran, sehingga Al-Quran dinamakan dengan ruh, yaitu ruh bagi hati kita. Fahuwa nurun wa huwa ruhun wa huwa huda wa huwa tadhkiratun wa mau'izatun. Maka Al-Quran itu memiliki banyak nama, namanya nur, namanya ruh, namanya petunjuk, huda, tadhkirah, mau'izah, walahu asma'un katsiratun mimma yadullu ala 'azamatihi, dan memiliki nama-nama yang banyak yang menunjukkan akan kemuliaan Al-Quran dibandingkan dengan kalam-kalam yang lainnya, ucapan-ucapan yang lain. Kira. Turjuman. Yang ke-14, wal imanu bir ru'yati, dan beriman dengan ru'yah. Maksudnya ru'yah itu melihat, maksudnya itu orang yang beriman melihat Allah Ta'ala. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yarawnallaha bi'ayuni ru'usihim, nanti orang-orang yang beriman akan melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala mereka, yaitu mata telanjang mereka, mata langsung. Wa huwa yuhasibuhum, dan Allah akan menghisap mereka bila hajib, tanpa pembatas. Wala turjuman, ini bacanya bisa tarjaman, bisa turjuman, bisa turjaman. Jadi turjaman itu bacanya ada 3. Dalam bahasa itu bacanya ada 3 dan semuanya benar. Tapi kalau sini turjiman itu keliru. Itu keliru. Tapi ada 3 itu bisa turjuman, dhamma semua. Kemudian bisa fathah semua, tarjaman. Kemudian bisa dhammah dan fathah, turjaman, dan itu semuanya benar. Secara bahasa semuanya benar. Kemudian pembahasan yang kedua di sini, setelah kita bicara masalah kalamullah, kemudian pembahasan yang paling penting lagi, yaitu tentang melihat wajah Allah nanti di hari kiamat. Masalah melihat Allah itu nanti manusia atau kaum muslimin terpecah menjadi 3 golongan, terpecah menjadi 3 akidah. Yang pertama, orang yang hulu dalam menetapkan melihat wajah Allah Ta'ala, sampai mereka mengatakan Allah bisa kita lihat dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat, ini akidahnya sufiyah dan hululiyah. Kalau kita katakan berarti sufi yang ekstrim. Sampai mereka itu sering ngomong, orang sufi thariqat itu sering mengatakan seperti itu. Tapi nggak semua, saya katakan yang ekstrim. Ketika ngobrol seperti ini, diam-diam saya lagi melihat Allah Ta'ala. Jadi kata mereka bahwa saya bisa melihat Allah dengan mata saya langsung di dunia. Ini kata Syekhul Islam ketika menyebutkan tentang orang seperti ini. Beliau mengatakan dhalun mudillun, orang yang mengatakan seperti ini sesat, menyesatkan, adall min himari ahlihi. Kata beliau lebih sesat daripada keledai di kandangnya. Orang yang ngomong seperti ini. Jadi kelompok yang hulu dalam menetapkan. Yang kedua, kelompok yang hulu dalam menolaknya.
Sampai mereka mengatakan Allah nggak bisa dilihat di dunia dan akhirat. Ini seperti orang-orang Mu'tazilah, seperti orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah, itu seperti itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengatakan, ini yang ketiga. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah itu tidak mungkin bisa dilihat di dunia. Tetapi nanti di hari kiamat orang-orang yang beriman bisa melihat wajah Allah Ta'ala. Jadi membedakan, kalau Ahlus Sunnah itu membedakan antara dunia dan hari kiamat. Dunia tidak mungkin. Di hari kiamat mungkin. Pertanyaan, kenapa kok di dunia itu tidak mungkin? Kenapa kok kita itu di dunia nggak bisa melihat Allah Ta'ala? Bukan karena Allah itu nggak bisa dilihat. Allah itu ada. Dan Allah itu bisa dilihat. Tapi yang menjadi masalah itu, mata kita, indera kita tidak mampu melihat wajah Allah Ta'ala. Itu maksudnya apa? Yang menjadi masalah itu bukan Allahnya, nggak bisa dilihat. Bukan. Yang menjadi masalahnya itu karena indera kita yang bermasalah. Kenapa? Karena indera kita itu lemah ketika di dunia. Banyak masalah-masalah yang nggak bisa kita lihat. Ada, tapi nggak kelihatan. Bukan berarti nggak bisa dilihat. Bisa, tapi mata kita yang nggak bisa melihat. Maka itu, mata kita nggak bisa. Maka itu hatta sekelas Nabi Musa. Orang yang sangat kuat sekali Nabi Musa itu. Itu pun ketika pengen melihat Allah Ta'ala, nggak bisa. Sampai akhirnya pingsan Nabi Musa. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, ketika ditanya, wahai Rasulullah, engkau melihat Allah nggak itu? Beliau mengatakan nurun anna arah, cahaya yang menutupi wajahnya sehingga saya tidak bisa melihat. Maka dunia nggak mungkin. Sedangkan di hari kiamat itu, maka nanti di hari kiamat itu ada beberapa macam melihat Allah Ta'ala. Yang pertama, melihat Allah di padang mahsyar. Kalau melihat di padang mahsyar, bisa nggak manusia semua di padang mahsyar melihat Allah Ta'ala? Maka terjadi khilaf panjang di antara para ulama. Ada yang mengatakan semua melihat. Ada ulama yang mengatakan enggak, yang melihat itu hanya yang beriman. Orang Yahudi, Nasrani, orang munafik, musyrik nggak bisa. Ada yang mengatakan yang melihat itu mughabbarat min ahli tauhid, yaitu orang muslim, Yahudi, Nasrani. Sedangkan musyrik tidak. Yaitu kalau di padang mahsyar khilaf para ulama panjang sekali. Walaupun pendapat yang paling kuat wallahu alam, kalau yang lebih kita kuatkan yaitu semua yang di padang mahsyar melihat Allah Ta'ala. Tapi ru'yatu ta'zim, melihat sebagai tambahan azab bagi mereka, bukan untuk menikmati. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, melihat Allah nanti di surga. Kalau di surga, ini yang menjadi pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah sepakat, tidak ada khilaf di antara mereka bahwa orang yang beriman di surga, mereka melihat wajah Allah Ta'ala. Siapa yang tidak menetapkan ini, maka dia dijuluki sebagai orang ahlul bidah. Karena dia mengingkari sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Ikra. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wal imanu bil mizan. Beriman kepada timbangan amal nanti di hari kiamat. Timbangan amal itu disebutkan di sini yuzanu fihil khair. Yang ditimbang di dalamnya kebaikan, wasyar dan kejelekan, lahu kifatan, ada dua daun timbangan, dua wadah, walahu lisan, dan memiliki lisan. Lisan itu penunjuk mana yang lebih berat. Berarti gambaran timbangan itu ada dua daun untuk meletakkan timbangan, kemudian nanti ada penunjuknya, jarum penunjuknya, itu namanya lisannya. Dan mizan di hari kiamat itu nanti yang ditimbang itu, yaitu apa sih yang ditimbang di hari kiamat itu? Ada dalil yang mengatakan bahwa yang ditimbang itu amalan. Terkenal lah kalau itu. Sholat, puasa, baca Quran, itu nanti akan ditimbang. Berarti amal itu akan ditimbang. Yang kedua, ada juga dalil yang menyebutkan bahwa yang ditimbang itu catatan amalnya. Nah, itu ada namanya hadis bitokoh. Orang yang dia itu catatan kejelekan itu 99 jilid. Dia punya kebaikan, catatan kebaikan cuma satu. Kartu tulisannya la ilaha illallah. Ketika ditimbang, satu kartu lebih berat daripada 99 jilid. Berarti apa? Tulisan amalnya ditimbang. Yang ketiga, yang ditimbang itu adalah orangnya. Orangnya juga ditimbang. Rasulullah mengatakan yu'ta birrajulis samin. Nanti akan didatangkan orang yang sangat gemuk sekali. Ketika ditaruh di daun timbangan, rupanya beratnya la yazinu indallahi janaha ba'udah. Beratnya tidak lebih berat daripada satu sayap seekor nyamuk.
Berarti apa? Orangnya itu juga ditimbang. Terus apa yang sebenarnya ditimbang itu? Kata Imam Katsir, mungkin semuanya bisa. Mungkin semuanya itu bisa ditimbang. Pertanyaan, nah kalau amal soleh gimana cara nimbangnya? Sekarang kita misalkan sabar kita itu kadarnya berapa sih? Seperti kita misalkan baca Quran itu kayak apa? Gimana cara nimbangnya itu? Maka nanti Allah akan mewujudkan amal itu dalam wujud benda. Seperti bacaan Al-Fatihah, bacaan Al-Baqarah itu nanti diwujudkan dalam bentuk pemuda yang sangat ganteng, setelah itu ditaruh di timbangan. Pertanyaan lagi, timbangan itu jumlahnya satu atau banyak? Itu menjadi khilaf di antara para ulama panjang lebar. Kenapa? Karena ada dalil yang menunjukkan bahwa timbangan itu banyak. Faman thaqulat mawazin itu jamak, berarti banyak. Ada juga yang mengatakan mizan, lafadznya mufrad, berarti menunjukkan satu. Maka terjadi khilaf para ulama, apakah setiap orang itu punya timbangan sendiri-sendiri atau timbangan itu satu untuk semua makhluk? Khilaf panjang di antara para ulama. Wallahu alam, kalau pendapat yang paling kuat, timbangan itu cuma satu. Timbangan itu cuma satu untuk semua makhluknya. Pertanyaan, terus bagaimana dengan ayat faman thaqulat mawazin? Maka kita katakan mawazin itu untuk mauzunat, yang ditimbang. Mawazin itu mauzunatnya, timbangannya alatnya satu, tapi yang ditimbang banyak sekali, macam-macam yang ditimbang. Tata caranya bagaimana? Wallahu alam. Tata caranya nanti kita katakan wallahu alam, karena kita belum tahu. Dan timbangan amal itu, ditimbang amal itu timbangan yang sangat detail. Yaitu timbangannya itu detail, walaupun bukan timbangan digital, tapi detail sampai bisa menimbang dzarrah. Sampai bisa menimbang dzarrah. Dzarrah itu sering diartikan dengan biji sawi. Itu kebaikan, walaupun cuma biji sawi itu nanti bisa ditimbang. Berarti orang detail sekali itu. Tapi rupanya dzarrah itu bukan biji sawi. Dzarrah itu partikel paling kecil, itu namanya dzarrah. Diteliti oleh para ilmuwan dulu itu pernah mendapatkan ilmuwan bahwasanya partikel yang paling kecil itu namanya atom. Dari situ nanti dibangun sebuah bentuk. Jadi bentuk, misalkan apalah itu mesti kalau dilihat pakai kaca pembesar itu masih terpecah, masih bisa dipecah-pecah lah itu. Nah, sesuatu yang nggak bisa dipecah karena itu yang paling kecil itu namanya atom kalau zaman dulu. Karena kacamata pembesarnya belum maksimal. Sekarang atom itu diteliti lagi sama para ilmuwan itu, dibesarkan lagi atom itu, rupanya atom itu masih tersusun lagi itu. Jadi kayak bata itu tersusun. Nah itu masih bisa dipecah-pecah lagi itu. Berarti apa? Masih ada yang lebih kecil daripada atom. Lah, walaupun sekecil itu nanti bisa ditimbang. Berarti timbangannya itu detail sekali. Walaupun apa? Walaupun ada lisannya kayak timbangan kuno lah, bukan digital, tapi detail sekali timbangan itu. Maka sering dinamakan mawazinul qist sama Allah Ta'ala. Qist yaitu timbangan yang sangat-sangat adil. Yaitu sekecil apapun itu semuanya bisa ditimbang nanti di hari kiamat. Gimana? Ya, azan dulu.
رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Gitu. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wal imanu bi adzabil qabri, beriman dengan azab kubur, wa munkar wa nakir, dan beriman kepada malaikat munkar dan nakir. Azab kubur itu proses kedua setelah kita melewati proses yang pertama. Jadi di alam kubur itu nanti ada proses, itu ada dua ketika kita itu masuk di alam kubur. Yang pertama, proses pertama itu adalah fitnatul qabri, pertanyaan malaikat munkar dan nakir, itu proses pertama. Kalau ini lulus, maka nanti kita akan mendapatkan naimul qabri, kenikmatan kubur. Kalau tidak lulus, kita akan mendapatkan azabul qabri. Sehingga beda antara azab kubur dan fitnah kubur itu berbeda. Fitnah itu proses awal, kemudian hasilnya nanti ada azab kubur atau naimul qabr. Maka itu kehidupan di alam kubur itu satu dari dua kemungkinan. Raudhatun min riyadil jinan, taman dari taman surga, atau hufratun min hufraniyon niran, jurang dari jurang-jurang neraka. Sehingga di alam kubur itu, pahami di sini, alam kubur itu alam kehidupan, bukan alam kematian. Sedangkan kematian itu apa? Kematian itu hanya proses keluarnya roh dari jasad. Itu namanya mati. Ya, paham ya? Jadi alam kubur itu bukan alam kematian, keliru. Alam kematian itu cuma proses keluarnya roh dari jasad. Ketika terjadi proses keluar, itu namanya mati. Setelah selesai keluar totalitas, maka rohnya itu masuk ke alam berikutnya. Hidup nggak di sana? Hidup, punya rumah, punya pakaian, punya teman, dan yang lainnya, lengkap seperti kehidupan dunia. Ya, paham ya? Jadi keliru orang yang sering mengatakan di alam kubur itu alam kematian. Tidak, alam kubur itu alam kehidupan. Kematian itu cuma prosesnya. Dan alam kubur ini, jadi alam kubur itu nanti di alam kubur itu kan ada dua tadi, dia itu mendapatkan kenikmatan atau dia itu mendapatkan azab. Nanti di alam kubur itu ada proses terakhir di alam kubur itu, yaitu ditidurkan. Sebelum datang hari kiamat, nanti akan ditidurkan mereka itu. Yaitu semua, hatta mukmin, kafir, semuanya ditidurkan. Pertanyaan, berarti bagi orang kafir ketika ditidurkan, berarti mereka terputus dari azab mereka itu. Kita katakan tidak. Mereka diazab dalam tidurnya. Mereka itu diazab dalam tidurnya. Kan tidak semua tidur itu kan istirahat.
Memang secara normalnya orang tidur itu kan istirahat, tapi banyak orang bangun tidur malah capek-capean, pegel-pegel dia itu. Karena tidak semua tidur itu nikmat. Oleh itu walaupun mereka ditidurkan, mereka tidak menikmati dalam tidurnya. Tapi mereka ditidurkan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Man ba'atsana mim marqadina hadza." Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami ini? Siapa yang matan itu? Orang kafir. Berarti menunjukkan apa? Orang kafir itu nanti ditidurkan. Tapi bukan berarti mereka itu istirahat dari azab. Azab muttasilah. Azab di hari kiamat bagi orang kafir itu terus bersambung, tidak pernah berakhir sama sekali. Kemudian masalah pertanyaan alam kubur, kan yang bertanya kan malaikat mungkar dan nakir. Pertanyaan itu ada dalil yang menunjukkan tiga, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Tetapi ada dalil-dalil yang menunjukkan pertanyaan itu dua, man rabbuka, wa ma dinuka. Ada dalil yang menjelaskan pertanyaan itu ada empat. Pertanyaan itu ada empat. Terus bagaimana seperti itu? Maka kita katakan semuanya sesuai dengan kadar amal mereka masing-masing. Ya, jadi ada yang bertanya sampai 4 kali. Kalau dia itu orang yang beriman, malah pertanyaan 4 kali. Ditanya man rabbuka, wa ma dinuka, wa man hadzal ladzi wa man hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum. Siapa orang yang diutus kepada kamu ini? Kalau dia bisa menjawab Muhammad, maka ditanya lagi, wa ma ilmuka bihi? Dari mana kamu tahu dia itu nabi? Setelah itu orang mukmin mengatakan, qara'tu kitabullah, saya baca Al-Qur'an, amantu bihi wa shaddaqtuhu. Saya beriman kepadanya dan saya membenarkannya. Jadi pertanyaan itu macam-macam nanti itu. Iqra. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wal iman bi haudhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa likulli nabiyyin haudun illa salih fa inna haudahu dar'u naqatihi. Beriman kepada telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua nabi itu punya telaga kecuali Nabi Saleh. Telaganya dia itu adalah kantong susu dari ontanya dia sendiri, yaitu ontanya Saleh. Kita bahas satu persatu. Jadi ada 3 pembahasan di sini ya disebut sama penulis. Yang pertama, telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sepakat, nggak ada khilaf di antara Ahlussunnah wal Jamaah. Maka siapa yang tidak menetapkan Rasulullah punya telaga, dia termasuk ahlul bidah. Karena ini sepakat dalam bab ini, yaitu Rasulullah itu punya telaga. Telaga Rasulullah itu sifatnya kayak Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Persis sama sifatnya itu. Cuma bedanya Al-Haud itu di padang mahsyar, sedangkan Al-Kautsar itu di surga. Jadi yang membedakan tempatnya. Jadi Al-Kautsar itu sungai. Kemudian nanti dikasih pipa-pipa besar, kemudian diarahkan sampai di padang mahsyar. Di padang mahsyar dikumpulkan air itu. Nah, yang di padang mahsyar itu namanya telaga. Sedangkan yang di surga namanya Al-Kautsar. Sehingga sama, cuma tempatnya berbeda. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua, apakah semua nabi itu punya telaga? Maka itu menjadi masalah khilafiyah di antara para ulama. Kenapa? Karena dalilnya itu dhaif. Dalilnya dhaif. Cuma apakah dhaifnya itu terangkat atau tidak? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan enggak, itu hadisnya dhaif tapi terangkat derajat hadisnya itu. Karena dhaifnya enggak terlalu parah. Sehingga banyak yang menetapkan semua nabi punya telaga, tapi Rasulullah yang paling besar. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, telaga cuma milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena hadisnya dhaif. Begitu fahami ya, ada pembahasan yang beda-beda. Telaganya Rasulullah sepakat, enggak ada khilaf. Siapa yang mengingkari itu ahlul bidah. Yang kedua, telaganya para nabi yang lain. Masalah khilafiyah, ada yang menetapkan, ada yang mengingkari. Kemudian yang ketiga, masalah yang ketiga disebutkan telaganya Nabi Soleh. Cabang dari masalah yang kedua. Kalau nabi, semua nabi punya, nah terus bagaimana Nabi Soleh? Nabi Soleh, telaganya, dia nggak punya telaga, tapi telaganya itu ada di kantong susu ontanya beliau. Tapi hadisnya dhaif, parah dhaifnya. Sehingga menetapkan Nabi Soleh itu telaganya di susu ontanya, itu hadisnya terlalu lemah. Hadisnya terlalu dhaif, sehingga tidak bisa ditetapkan. Ikra.
النار بعد ما احترقوا وصاروا فحما. Kalau mu'alif rahimahullah ta'ala, wal imanu bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada syafaat Rasulullah kepada siapa? Lil mudhnibina al khati'ina yaumal qiyamah, bagi umatnya yang berbuat keliru, berbuat dosa di hari kiamat. Wala sirat, yang pembahasan sirat. Wa ala sirati, kemudian juga syafaat beliau kepada orang-orang yang naik jembatan, itu sambungan dari syafaat. As-siddiquna wa syuhada'u wa sholihun, para siddiqun, syuhada dan sholihun. Yaitu siddiqun, syuhada dan sholihun, mereka itu juga memberikan syafaat. Walillahi ba'da dzalika tafaddul katsirun ala man yasha. Setelah itu terakhir syafaatnya Allah Ta'ala. Allah memiliki tafaddul, yaitu kenikmatan besar kepada siapa yang Allah kehendaki. Wal khuruju minan nari ba'da mahtaraku wa saru fahman, dan kita juga beriman keluarnya manusia dari orang-orang mukmin yang berbuat dosa besar dari neraka jahanam setelah mereka itu menjadi terbakar dan mereka itu menjadi arang. Jadi di sini ada beberapa pembahasan di sini yang beliau sebutkan. Yang pertama masalah syafaat. Syafaat itu apa sih syafaat itu? Syafaat itu tolabul khair lil khair. Ringkasannya seperti itu syafaat itu. Syafaat itu apa? Tolabul khair lil khair. Minta kebaikan untuk orang lain, bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Maka dalam syafaat itu ada 3 sisi. Syafaat itu nanti ada 3 sisi. Yang pertama masyfu', yang diberikan syafaat. Yang kedua syafi', yang memberikan syafaat. Kemudian ketiga musyaffi', yang diminta. Yang diminta, yaitu jadi ada 3. Jadi di sisinya itu ada 3. Ada masyfu', ada syafi', ada musyaffi'. Kita nanti di hari kiamat itu kita masyfu'nya, kita yang pengen mendapatkan syafaat kita. Syafaat itu apa yang kita inginkan? Pengampunan dosa. Kita pengen diampuni dosa-dosa kita sama Allah Ta'ala. Ya, jadi kita namanya masyfu'. Terus siapa yang memberikan syafaat kepada kita itu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dinamakan dengan syafi' kita, pemberi syafaat kepada kita. Terus Nabi Muhammad itu nanti bagaimana caranya memberikan syafaat kepada kita? Nabi Muhammad datang kepada Allah, minta kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa kita. Ya, paham ya, tergambar ya? Kita namanya masyfu', Nabi Muhammad namanya syafi', Allah namanya musyaffi'. Ya, Allah namanya musyaffi'. Di hari kiamat syafaat ini terjadi karena 2 syarat. Tidak mungkin hari kiamat syafaat itu ada kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama, ridhonya Allah. Yang kedua, izinnya Allah. Ya, fahami? Ada ridho, ada izin. Apa bedanya? Kalau izin Allah kepada Nabi Muhammad untuk minta, boleh, sudah diizinkan. Allah sebagai sang pemberi syafaat, Nabi Muhammad sang pemberi syafaat. Kalau ridho Allah kepada yang pengen diberikan syafaat sama Nabi Muhammad. Ya, paham tergambar ya? Jadi Allah itu yang mengampuni dosa hambanya kan itu. Allah pengen mengampuni dosa hamba, tapi lewat perantara Nabi Muhammad yang meminta. Ya kan? Tidak terjadi syafaat di hari kiamat kecuali Allah meridhoi siapa yang pengen diberikan syafaat sama Rasulullah. Orang kafir nggak mungkin mendapatkan syafaat. Hatta Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada pamannya, kepada keluarganya, nggak bisa. Hatta Abu Thalib atau kepada Abu Lahab nggak bisa. Kenapa? Kafir. Orang kafir nggak boleh mendapatkan syafaat karena Allah nggak ridho kepadanya. Yang kedua, syaratnya kedua itu Allah sudah mengizinkan Nabi Muhammad, sehingga tidak bisa sembarangan Rasulullah langsung ngomong sama Allah, wahai Tuhanku ampuni dosa ini. Nggak bisa. Nabi Muhammad datang dulu ke Allah Ta'ala, sujud, sampai akhirnya baru Allah mengatakan, wahai Muhammad, angkat kepala engkau, berikan syafaat kepada siapa yang kamu kehendaki. Baru Nabi Muhammad minta syafaat kepada Allah Ta'ala untuk mengampuni dosa hambanya. Itu apa dia, paham ya? Jadi harus ada 3 ini, harus tiga sisi ini.
Dan syafaat itu nanti di hari kiamat itu ada syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad, yang lain nggak mungkin bisa memberikan. Kemudian yang kedua, ada syafaat yang umum, siapa saja bisa memberikan syafaat. Kalau syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad itu cuma tiga itu yang khusus. Yang pertama namanya syafaatul uzma, syafaat di pada mahsyar, itu yang dinamakan dengan maqamah mahmuda, itu kepada semua makhluk yang di pada mahsyar. Yang muslim, kafir, munafik semuanya dapat. Tapi kan itu sebelum proses terakhir, tapi ini masih di pada mahsyar. Yang kedua, syafaatnya Rasulullah kepada orang yang pengen masuk surga tapi nggak bisa, sudah di depan pintu surga, tinggal buka surga. Itu yang bisa buka hanya Nabi Muhammad. Yang ketiga, syafaatnya Rasulullah kepada pamannya yang kafir, khusus hanya Nabi Muhammad yang bisa. Dan itu khusus hanya Abu Thalib yang bisa, diizinkan sama Allah Ta'ala, yang lain nggak bisa. Maka Nabi Nuh nggak bisa memberikan syafaat kepada putranya. Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat kepada bapaknya karena kafir. Yang diizinkan cuma Abu Thalib, itu pun hanya Nabi Muhammad yang bisa. Itu pun syafaatnya bukan mengeluarkan dari neraka, nggak bisa. Orang kafir selamanya di neraka jahanam kekal dan abadi. Tapi syafaatnya Rasul kepada Abu Thalib itu hanya meringankan azab. Sehingga akhirnya apa? Menjadi orang yang ringan azabnya, tapi kekal dan selamanya di neraka jahanam. Sampai Rasulullah mengatakan, laula ana, jika seandainya bukan saya memberikan syafaat kepada Abu Thalib, lakana fid darkil asfali minan nar, maka niscaya Abu Thalib itu di keraknya neraka. Tapi karena saya doa terus sampai akhirnya diterima, setelah itu Abu Thalib itu diberikan azab yang paling ringan. Azabnya apa? Dipakaikan sandal, saking panasnya otaknya mendidih. Dan itu kata para ulama sebagian mengatakan itu untuk Abu Thalib. Untuk Abu Thalib. Tapi Abu Thalib nggak bisa keluar selama-lamanya. Kenapa? Karena dia kafir. Siapa nanti yang mendapatkan syafaat Rasulullah itu? Yang mendapatkan syafaat itu orang mukmin yang dia itu berbuat dosa dan maksiat. Itu yang mendapatkan syafaat itu. Rasulullah mengatakan syafaati, yaitu syafaatku nanti di hari kiamat itu untuk orang-orang yang berbuat dosa dari umatku. Dengan syarat apa? Selama mereka tidak berbuat kesyirikan. Kemudian yang kedua, syafaat yang kedua itu syafaat yang umum. Sehingga apa? Orang mati syahid, orang yang soleh, semua bisa memberikan syafaat. Sampai habis syafaat nggak ada lagi, maka nanti terakhir Allah sendiri yang memberikan karunia. Maka nanti ada namanya sibghah. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghah itu apa? Terakhir Allah akan mengeluarkan orang dari neraka jahanam karena karunia Allah Ta'ala, tidak punya kebaikan sedikit pun mereka itu. Allah nanti akan menciduk di neraka jahanam itu orang-orang yang Allah kehendaki, mereka dikeluarkan dari neraka tanpa kebaikan sedikit pun. Mereka nggak punya kebaikan. Yang kedua, tidak punya orang yang memberikan syafaat kepada mereka, tapi nanti Allah memberikan karunia dengan dikeluarkan mereka itu sama Allah Ta'ala. Kira. Terus lanjut 20. Ya, kita sampai 20. Wal imanu bis sirati ala jahannam, dan kita juga beriman kepada sirat, jembatan di atas neraka jahanam persis. Jadi ada neraka jahanam, dalam sekali neraka jahanam itu, saking dalamnya itu sampai batu dijatuhkan dari atas sampai ke bawah itu butuh waktu 80 tahun. Itu batu jatuh itu, besarnya luar biasa neraka jahanam itu. Nah, di atasnya itu jembatan. Di atasnya itu jembatan. Jembatan itu ada beberapa riwayat yang sifatnya jembatan. Seperti ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Ya, wa adaqqu minasy'ar, ada juga lafaz lebih lembut daripada rambut. Apakah hadisnya itu dua-duanya sahih? Mensifati dua sifat ini terjadi khilaf juga di antara para ulama. Ada yang mengatakan dua-duanya sahih, ada yang mengatakan dua-duanya dhaif, ada ulama yang memisahkan. Yang adaqqu ahaddu minas saif itu yang sahih. Yaitu sifat jembatan itu lebih tajam daripada pedang, sahih. Tapi kalau yang lebih lembut daripada rambut, itu hadisnya dhaif. Jadi ikhtilaf di antara para ulama tentang sifat itu. Nah, jembatan itu gelap gulita.
Jembatan itu gelap gulita. Jembatan itu di neraka jahanam, sehingga atasnya api, bawahnya api, samping kanannya api. Orang bertanya, kan ada api kan gitu, kanan kirinya kan ada api itu. Kita katakan karena api neraka jahanam itu warnanya hitam, sehingga api semakin menyala-nyala, semakin gelap gulita. Maka di waktu itu orang itu butuh cahaya. Maka di dunia itu ada amal-amal yang bisa mendatangkan cahaya banyak sekali lah gitu. Nah, kita itu nanti butuhkan ketika itu. Ketika kita itu menyeberang jembatan. Maka itu orang-orang munafik, ketika mereka itu punya kebaikan, mereka punya sholat, orang munafik punya wudhu mereka dan yang lainnya lah itu. Ketika mau menyeberang jembatan, cahayanya dipadamkan. Sampai akhirnya mereka itu melihat orang yang beriman, cahayanya terang. Akhirnya mereka mengatakan, ungduruna naktabis min nurikum. Wahai orang yang beriman, tunggu kami, saya pengen mendapatkan cahaya kalian. Akhirnya ditolak mereka itu. Nah, jadi di waktu menyeberang jembatan itu, jadi menyeberang jembatan itu proses paling menakutkan. Di hari kiamat itu proses paling menakutkan itu di situ. Nah, nanti orang yang menyeberang jembatan itu nanti ada 3 macam. Yang pertama, najin musallam, selamat, sukses, nggak ada rintangan. Kecepatan mereka ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin bertiup, ada yang seperti kuda berlari dan yang lainnya. Yang kedua, wanajin mahdusun, orang yang selamat tapi sobek-sobek badannya dengan kail-kail kayak orang mancing, tapi selamat. Tapi sampai berapa tahun? Wallahu alam. Kemudian yang ketiga, wa makdusun finnari jahannam, orang yang berjatuhan ke neraka jahanam. Nah, ini proses yang paling terakhir. Jadi yang membedakan surga dan neraka itu ya di sini. Nah, itu apa? Ini proses yang paling menakutkan. Sampai Nabi dan Rasul setelah menyeberang, semuanya itu berada di pinggirnya neraka jahanam, jembatan itu, semuanya ngangkat tangan berdoa, Allahumma salim, Tuhanku selamatkan umatku. Kenapa? Proses yang paling menakutkan itu di sini. Proses paling mengerikan. Nah, selama proses ini, jadi proses dari awal tadi, hari kiamat sampai nyebrang jembatan, orang itu nggak kenal siapa sebelahnya. Mau istrinya, mau anaknya, nggak peduli. Kenapa? Saya belum tentu selamat. Tapi ketika selesai menyeberang jembatan, selesai, baru orang itu mikir yang lain. Mana istriku, mana anakku, mana teman-temanku. Akhirnya mereka datang ke Allah Ta'ala minta syafaat. Minta untuk diizinkan memberikan syafaat. Dia matan, ya wahai Tuhanku, ikhwanana, kanu yusalluna ma'ana. Wahai Tuhanku, kami dulu punya teman-teman sholat bersama kami. Kita nggak melihat sekarang di sini. Baru diizinkan mereka masuk neraka jahanam mencari mereka. Jadi proses terakhir itu yang paling menentukan itu adalah nyebrang jembatan. Kalau gagal masuk neraka jahanam, kalau selamat nanti ada proses terakhir, pembersihan terakhir, yaitu nanti di Qontoroh. Nah, itu menyeberang jembatan itu proses yang paling mengerikan. Al-imanu bis sirati ala jahannam, beriman kepada jembatan di atas neraka jahanam, ya'khudhu siratu man sya'allah. Nanti kail-kail itu akan menyambar-nyambar siapa saja yang Allah kehendaki. Wa yajuzu man sya'allah, dan ada orang-orang yang berhasil menyeberangi siapa yang Allah kehendaki. Wa yasqutu fi jahannam man sya'allah, ada juga orang yang berjatuhan. Berarti nanti ada 3. Kan disebutkan ada 3. Walahum anwarun ala qadri imanihim, dan di situ ada cahaya-cahaya sesuai dengan kadar amal mereka masing-masing. Kemudian yang terakhir yang kita bahas di sini, wal imanu bil anbiya'i wal malaikah. Kita beriman kepada nabi-nabi dan kita juga beriman kepada para malaikat. Ya, sampai di sini pembahasan kita secara ringkas. Ini saya katakan pembahasan kita ringkas. Saya bahas secara ringkas. Kalau kita mau lebih detail, itu nanti kita bahas di kitab-kitab akidah khusus. Kalau ini kan kita kajian umum, jadi sifatnya pembahasannya ringkas. Saya karena pembahasan ringkas tidak saya sebutkan dalil. Tidak saya sebutkan dalilnya, semuanya ada semua, cuma nggak kita sebutkan karena kalau kita sebutkan habis waktu kita. Jadi bukan berarti kita itu kalau membahas kitab-kitab seperti ini, bukan berarti mereka itu nggak punya dalil. Ini kalau kita baca kitab ini kan dalilnya nggak ada gitu. Kan semuanya dalilnya kan ditahqiqkan semua kan gitu. Ulama-ulama zaman dulu itu biasanya takrir akidah mereka tidak menyebutkan dalil. Mereka hanya menyebutkan intisari akidah Ahlussunnah itu ini. Dalilnya apa? Banyak sekali dalilnya itu. Maka bukan berarti apa? Kita baca kitab ini, aduh ini nggak ada dalilnya, itu ulama-ulama bodoh sekali mereka itu. Bukan bodoh mereka itu. Mereka bicara sesuai dengan kadar kita. Kalau mereka ingin menyebutkan dalil, ada kitab-kitab yang mengumpulkan dalil-dalil mereka lengkap, tapi berjilid-jilid. Tinggal kita mau belajar nggak muntah-muntah nanti kita belajarkan itu. Bukan berarti ulama itu nggak punya dalil loh. Kita belajar fikih seperti itu juga. Fikih mazhab misalkan. Oh, fikih mazhab itu nggak punya dalil. Anda masih tingkatan anak TK. Ya. Dikasih dalil pelajaran kuliah muntah-muntah nanti Anda itu.
Bukan berarti nggak punya dalil. Dalilnya banyak sekali mazhab itu. Cuma apa? Belum diajarkan karena belum mampu gitu itu. Kalau pengen dalil, baca kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Sekitar 25 jilid tapi itu. Ya. Atau kitab Badrul Munir. Dalilnya tentang masalah Syarhul Kabir Rafi'i. Dikarang oleh Imam Ibnu Mulakin 35 jilid kalau mau itu. Ya. Bukan berarti apa mazhab itu nggak punya dalil. Semuanya punya dalil. Cuma terkadang mereka ngarang kitab itu dalilnya disembunyikan. Kenapa? Belum waktunya belajar dalil. Ya, seperti kita baca kitab ini dalilnya nggak ada semua gitu. Ya, dalilnya kan nggak ada semua karena memang ini kitab ringkas, intisari saja yang disebutkan. Ya sebenarnya di sini pembahasan itu wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.